Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan melaksanakan tugas mid semester mata kuliah Statistik 1 yang diampu oleh Bapak Zulkarnain SSI MPD. Nah, baiklah, silakan saksikan video berikut ini. Baik, yang pertama adalah pengertian statistik. Nah, statistik menurut Anto Dajan, statistik adalah data kuantitatif baik yang masih belum tersusun atau sudah tersusun dalam bentuk tabel. Dan statistik adalah data kuantitatif yang baik yang masih belum tersusun baik atau sudah dalam bentuk tabel. Ini menurut Anto Dajan. Yang kedua yaitu statistika. Statistika menurut Fred dan Welpole adalah sains untuk pengambilan suatu keputusan yang belum pasti. Statistika menurut Fred dan Welpole adalah sains untuk mengambil suatu keputusan yang belum pasti. Yang ketiga adalah variabel. Nah, variabel menurut Sudiyono, variabel berasal dari bahasa Inggris yaitu variable yang berarti ubahan atau faktor yang tidak tetap ataupun gejala yang berubah-ubah. Jadi variabel berasal dari bahasa Inggris variabel yang berarti ubahan ataupun faktor yang tidak tetap atau faktor yang tidak tetap ataupun gejala yang dapat berubah. Yang keempat yakni populasi. Populasi menurut Margono adalah keseluruhan data yang menjadi pusat penelitian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu populasi
populasi menurut Margono adalah keseluruhan data yang menjadi pusat keseluruhan data yang menjadi pusat seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Ruang dan waktu yang ditentukan. Yang terakhir adalah sampel. Sampel menurut Jawanto adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti oleh peneliti. Yang kelima adalah sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Ini pengertian sampel menurut Jawanto. Tahun 1994. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal tentang mean, median, dan modus. Ini ada tabel data kelompok ada nilai, ada fungsi. Ini nilainya ada 31, 40, 41, 90, dan sebenarnya ada 5, 10, kemudian 8, 3, 11, 8, dan 3. Dari data ini kita akan mencari mean, median, dan modus. Kita mencari mean, median, dan modus. Baik, yang pertama mean. Nah, untuk mencari mean, maka kita harus mencari terlebih dahulu
titik tengah, titik tengah kelasnya, yaitu dengan cara titik tengah kelas itu biasa dilambangkan dengan X. Nah, untuk mencari titik tengah X itu dengan cara 31 ditambah 40 dibagi 2, maka hasilnya sama dengan 35,5. Begitu juga seterusnya, 41 bagi 50, 41 tambah 50 bagi 2 sama dengan 45,5. 55,5, kemudian 61, 65,5, 75,5, 85,5. Nah, setelah kita mendapatkan nilai X-nya, kemudian kita mencari lagi Fx. Nah, kita cari Fx-nya, yaitu dengan cara frekuensi dikalikan dengan titik tengah, ataupun frekuensi F dikali dengan X. 3 dikali 35,5 yaitu 106,5. 5 dikali 40,5 sama dengan 227,5. Ketiga, 10 dikali 55,5 sama dengan 550. Dan 11 dikali 65,5 sama dengan 720,5. Dan 8 dikali 75,5 sama dengan 604. Yang terakhir ada 3 dikali 85,3 sama dengan 256,5. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X dan Fx-nya. Kemudian ini ditambahkan dari 106 ditambah ini sampai ke bawah sama dengan 2470. Nah, setelah kita sudah mendapatkan semua di tabel ini, maka kita langsung masukkan saja rumus daripada mian. Rumus daripada mian yaitu S bar sama dengan sigma Fx dibagi sigma F, dibagi sigma F. Sama dengan sigma Fx nya adalah jumlah daripada nilai Fx nya, yaitu 2470 dibagi dengan sigma F nya, yaitu ataupun jumlah frekuensinya yaitu ada 40. Nah, di 2470 dibagi 40 hasilnya sama dengan 61,75. Nah, seperti ini. Ini adalah cara untuk mencari nilai mian ataupun nilai rata-rata. Baik. Nah, selanjutnya yang mudah, selanjutnya kita akan mencari median. Bagaimana cara mencari median? Itu sama seperti tadi, kita harus menambah satu tabel lagi, yaitu FK ataupun frekuensi kumulatif. Nah, cara mencari nilai frekuensi kumulatif yaitu tinggal kita lihat dari frekuensinya. Jika frekuensinya sebagai 3, maka dengan 3 baru kemudian 3 kita tambahkan 5, 8 kita tambahkan 10 sama dengan 18 ditambah 11
28 ditambah 8 sama dengan 8 tambah 10 18 tambah 11 28 tambah 8 sama dengan 37 tambah 3 sama dengan 40. Nah, setelah kita tambah tabel, kemudian sebelumnya kita mencari nilai kelas dulu, yaitu dengan rumus median sama dengan 1/2 N. 1/2 N nya adalah 40, maka dibagi 2 sama dengan 0, 40 bagi 2 sama dengan 20, jadi 1 kali 20 sama dengan 20. Setelah kita mendapat ini 20, maka kita mencari nilai yang lebih besar dari 20. Jika memang di nilai FK nya tidak ada 20, maka kita cari nilai yang lebih besar. Di sini ada 28. Lalu kita bisa mendapatkan interval kelasnya. Berarti 28 ada di 61 dikuang 70. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ini, maka kita langsung masuk ke rumus. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu. Diketahui L M E sama dengan, nah, M E nya itu bisa kita dapat di sini, di nomor angka paling ujung. Nah, ini ada 61. Kemudian 61 ini kita tuangkan 0,5, jadi dapatnya 60,5. Nah, yang kedua kita tentukan dulu FK ME nya. FK frekuensi kumulatif mediannya. Nah, yaitu frekuensi kumulatif mediannya adalah nilai angka di atas 28 ini, yaitu 18. Nah, kemudian kita mencari, tentukan dulu F frekuensi mediannya. Nah, frekuensi mediannya adalah nilai frekuensinya, dilihat. Nah, sini frekuensi ada yang lurus dengan angka 28 ini adalah 11, maka frekuensi mediannya itu 11. Kemudian kita tentukan C. Nah, C ini adalah untuk menentukannya, yaitu kita tinggal hitung antara 31 ke 40 ini ada berapa angka. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Berarti ada 10. Maka C ini sama dengan 10. Nah, setelah kita sudah menentukan ini semua, baru kita masuk ke rumus mediannya. Rumus median itu adalah yaitu sama dengan L median ditambah 1/2 N dikumpulkan dengan K frekuensi kumulatif median, kemudian dibagi dengan frekuensi median yang dikali dengan C. Nah, karena kita sudah menentukan mediannya, frekuensi kumulatif mediannya, frekuensi median dan C-nya ini, maka kita tinggal pindahkan saja masuk rumus. Itu mediannya itu kita dapat 60,5 ditambah
1 per 2, N-nya itu 40. Nah, sini N-nya sama dengan 40. Kemudian dikurang dengan frekuensi relatif medianya itu 18. Kemudian dibagi dengan frekuensi median itu 11. Kemudian dikali dengan C-nya adalah 10. Nah, setelah itu lagi di atas. Setelah ini tinggal kita hitung, sama dengan 60,5 tambah 1/2 20 dan 20, kemudian dikurang 18 dibagi dengan 11 baru dikali 10. Nah, kemudian 60,5 ditambah 20 dikurang 18 sama dengan 2 per 11 dikali 10. Lagi sama dengan 60,5 ditambah 2 dibagi 11 sama dengan 0,18. 0,18 dikali 10. Jadi 60,5 ditambah 0,18 dikali 10 sama dengan 1,8. 1,8 dan yang terakhir 60,5 ditambah 1,8 itu sama dengan 62,3. Nah, jadi inilah hasil median dari data kelompok ini. Itu. Nah, kemudian median sudah. Terus yang ketiga kita akan mencari modus. Nah, ini kita buat. Selanjutnya kita akan mencari modus. Nah, untuk modus itu adalah nilai ataupun frekuensi yang paling besar. Nah, frekuensi di antara nilai frekuensi ini, frekuensi yang paling besar di sini adalah 11. Nah, setelah kita sudah menentukan modusnya, modusnya sama dengan baik, yang ketiga kita mencari modus. Nah, untuk menentukan modus ini kita cari dari frekuensi yang paling tinggi. Nah, di antara 3, 5, 10, 11, 8, dan 3, angka yang paling tinggi itu adalah 11. Nah, kita cari 11. Nah, kemudian kita tentukan modusnya dulu. Nah, yaitu dengan cara kita lihat angka yang paling ujung, yaitu 61, sama seperti median tadi. 61 ini kita kurangkan dengan 0,5. Kita mendapatkan 60,5. Nah, yang kedua kita tentukan D1-nya. Itu dengan cara frekuensi yang paling besar ini 11 kita kurangkan dengan angka di atasnya, yaitu 10. Maka 11 dikurang 10 sama dengan 1. Kemudian kita tentukan lagi D2-nya. D2 yaitu angka 11 dikurang dengan 8 sama dengan 3. Kemudian setelah ini kita tentukan juga C-nya. Oke, sama seperti tadi.
31 ke 40 ini C nya ada 10, N nya 40. Nah, setelah kita sudah menentukan semua, kemudian tinggal kita masukkan rumus modus. Rumus modus yaitu rumus modus sama dengan L modus ditambah D1 dibagi dengan D1 tambah D2 dikali C. Nah, karena kita menentukan semua, kita tinggal pindahkan ke rumus modusnya. Modusnya itu adalah 60,5 ditambah D1 nya itu 1 dengan D1 tambah D2 berarti 1 ditambah 3 dikali 10. 60,5 ditambah 1 bagi 1 tambah 3 4 10 60,5 1 dibagi 4 sama dengan 0,25 dari 10 ya 60,5 ditambah 0,25 dikali 10 sama dengan 2,5. Nah, 60,5 ditambah 2,5 maka hasilnya adalah 63. Nah, maka modus dari tabel kompor ini adalah 63. Oke, baik, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mencari kuartil 1. Desil 5 dan mencari kuartil 1 desil 5 dan persentil 20. Pertama kita mencari kuartil 1 dulu. Nah, pertama kita akan mencari kuartil 1 dari data kompor berikut ini. Nah, sebelum kita mencari maka kita harus menentukan frekuensi kumulatifnya dulu. Nah, itu dengan cara 3 kita pindahkan di sini, kemudian 3 ditambah 5 itu sama dengan 8, kemudian 8 kita dapatkan 10 itu kemudian 18 ditambahkan 11 29 ditambah 8 sama dengan 37, kemudian 37 ditambah 5 37 ditambah 3 sama dengan 40. Nah, setelah kita sudah mendapatkan frekuensi kumulatifnya, kemudian kita mencari kelas intervalnya dulu. Desil I sama dengan I dulu dikali F. Nah, saya bisa lihat kuartil. Nah, kuartil. Astaga. Tahu berarti nggak ada foto? Kami cari kuartil. Mana kuartil itu ya? Kalau misalnya sama foto, lihat ya. Nah,
Selanjutnya kita mencari kelas kuartil. Baik, selanjutnya kita akan mencari kelas kuartilnya, yaitu dengan rumus kuartil itu sama dengan N merupakan jumlah dari frekuensinya, yaitu 40. Ini 40 dibagi 4 habis 40 bagi 4 sama dengan 10. 1 kali 10 ya. Nah, kita sudah mendapatkan kuartil satunya, yaitu 10. Kemudian kita lihat pada skanya angka yang sekiranya di dalamnya itu terdapat 10. 8 tidak ada, berarti 18. Nah, 18. Nah, kemudian kita tentukan dulu. Diketahui yang pertama kita harus menentukan LQ1 nya. LQ1. Nah, caranya itu, maka di kelas kuartil ini, nah, ada angka yang ini kita kurangkan dengan yang 51, kita kurangkan dengan 0,5, maka dapatlah 50,5. Maka LQ1 nya sama dengan 50,5. Kemudian kita menentukan juga FKQ1 nya. Frekuensi kumulatif Q1 nya. Nah, kita lihat frekuensi kumulatifnya. Satunya itu yang di atas 18 ini, yaitu 8. Dan kemudian frekuensi kuartil satunya, itu ada 10. Kemudian kita tentukan, kemudian N nya ini 40 dan C nya sama seperti median tadi, kita menghitung dari angka dari 1 ke 40 ini berapa, itu sama dengan 10. Nah, setelah kita sudah menentukan semua, kemudian kita masuk pada rumus kuartil. Nah, rumus kuartil sama dengan kuartilnya itu sama dengan LQ1 ditambah Q1 ditambah 1/4N dikurang FKQ1 dibagi dengan FQ1 kali C. Nah, ini rumus daripada kuartil. Nah, kemudian jika kita masukkan, karena kita sudah tentukan tadi LQ1 nya yaitu 50,5, tinggal kita pindah 50,5 ditambah 1/4 nya ini, yang kita pindah saja 1/4 sininya 40 dikurang FKQ1 nya 8, kemudian dibagi dengan SQ1 nya itu 10 dikali C nya adalah 10. Jadi itu 50,5 ditambah 10 dikurang 8 dibagi 10 kali 10, 50,5. 10 dikurang 8, 2 dibagi 10 dikali 10, dan 50,5 ditambah 2 kali 10, 20 per 10. Ya, lanjut di sebelahnya 50,5
50,5 ditambah 20 bagi 10 dapat 20 bagi 10 dapat salah. Nah, 2 bagi 10 kemudian 2 bagi 10 sama dengan hasilnya 0,2 dikali 10 sama dengan 50,5 ditambah 0,2 dikali 10 sama dengan 2. Nah, berarti 50,5 ditambah 2 sama dengan 52,5. Ini kuartil satunya itu 52,5. Nah, jadi ini cara untuk mencari kuartil dari data kelompok. Kemudian desil. Kemudian kita akan mencari desil daripada data kelompok ini. Ini desil 5. Nah, pertama kita tentukan interval kelasnya dulu. Itu DI sama dengan I per 10 dikali N. Nah, sama dengan tadi kita mencari desil 5, maka berarti ini desil 5 sama dengan 5 per 10 dan ini N nya 40. Nah, ini 40 dapat 4, 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, setelah kita sudah dapatkan nilai interval kelasnya, kemudian dari 20 nilai yang terdapat 20 di dalamnya. 18 tidak ada, maka nilai yang terdapat 20 itu adalah 29. 29. Nah, itu ada di kelas 61 min 70. Nah, setelah itu kita tentukan di belakang ini, kita tentukan LDI nya sama seperti tadi, yaitu angka yang di ujung ini kita kurangi dengan 0,5, berarti 61,0,5 sama dengan 60,5. Kemudian kita tentukan FKDI nya. FKDI nya sama dengan 18. Nah, FKDI nya yang berada di atas kelas interval ini itu 18. Kemudian FDI nya yaitu 11, FDI nya itu 11. Kemudian M nya sama dengan 40 dan C nya 10. Nah, setelah kita tentukan, tinggal kita masukkan rumus desil. Rumus desil yaitu desil DI sama dengan LDI ditambah
ditambah 10 N I per 10 N dikurang dengan F kali I dibagi F DI kali C. Nah, ini merupakan rumus daripada hasil. Kemudian kita masukkan saja dan kita lihat D5 akan ini D5. Kemudian LDI nya ada 60,5 ditambah sama yaitu 5, 10 dan 40 dikurang FKDI nya 18 dibagi 11 kali 10 D nya 10 dan 60,5 ditambah ini kemudian hasilnya dapat 20 dikurang 18 bagi 11 dikali 10 kemudian 60,5 ditambah 20 dikurang 18 sama dengan 2 bagi 11 dikali 10 60,5 ditambah 11 dikali 10 2 kali 10 20 dibagi 11 sama dengan 60,5 ditambah 20 dibagi 11 dapat 1,8. Jadi 60,5 ditambah 1,8 hasilnya adalah 62,3 itu. Nah, baik, selanjutnya kita akan mencari persentil 20. Nah, sama seperti tadi kita tentukan dulu interval kelasnya antara P ini saja P20 sama dengan 20 di 100 kali 40 sama dengan pusing kelas 20 yaitu dengan 20 kali 40 800 bagi 1 sama dengan 8. Nah, kita dapatkan interval kelasnya. Kemudian kita lihat frekuensi kumulatif yang kita dapat ini ada 8, maka tinggal kita tulis saja 8. Jadi angka 8 ini ada di kelas 41 min 50. Nah, kemudian kita tentukan interval kelas 8 ini terletak pada 41 min 50. Kemudian kita tentukan diketahui L sentil 20 sama seperti tadi itu angka yang di ujung ini 41 kita kurangi dengan 0,5, maka hasilnya adalah 40,5. Kemudian kita tentukan sigma F K sentil 20. Nah, sentil 20 itu sama dengan P 3. Kemudian kita tentukan F persentil 20 sama dengan 5. Nah, kemudian C nya
31 ke 40 itu 20. Kemudian jika kita sudah menentukan semuanya, maka jika kita masukkan rumus persentilnya, rumus persentil adalah PI sama dengan LPI ditambah N per 100 ya, N per 100 dikurang buka kurung sigma FKPI dibagi dengan FP20 FPI dikali C. Nah, dan itu tinggal kita masukkan saja. Karena kita disuruh mencari persentil 20, maka PI nya ini adalah P20. Jika kita masukkan LPI nya, nah, LPI nya yaitu 40,5 dan ininya di 20 kali nya 40 dikurang dengan 3 dibagi dengan 5 10 sama dengan 40,5 ditambah ini hasilnya 8. Yang 8 dikurang 3 bagi 5 dikali itu sama dengan 40,5. 8 dikurang 3 sama dengan 5,5 dikali 10 sama dengan 40,5 ditambah 5 kali 10 50 per 5 50 dikali 5 sama dengan hasilnya 10. Jadi 40,5 ditambah 10 sama dengan 50,5. Jadi persentil 20 nya itu adalah 50,5. Baik, kita lanjut berikutnya. Ini kita akan mencari simpanan rata-rata kemudian varian dan simpanan baru. Pertama kita akan mencari simpanan rata-rata terlebih dahulu. Kita akan mencari simpanan rata-rata dari data kelompok yang sudah ada di sini. Nah, sebelumnya kita harus mencari titik tengahnya atau nilai X dulu. Nah, nanti kita akan mendapat kolom baru untuk mencari nilai X. Nah, untuk mencari nilai X sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu nilai 31 ditambah 40 dibagi 2. Hasilnya 35,5. Terus 41 tambah 50 dibagi 2, hasilnya 45,5 dan seterusnya. 51, 5, 5,5, 61, 65,5, 75,5,
setelah kita dapatkan nilai X nya, kemudian kita tambahkan kolom lagi untuk mencari nilai fx. Nah, nilai fx ini tinggal kita kalikan 3 dikali 35,30 3 kali 35,5, maka hasilnya 106,5. 5 dikali 45,5, maka hasilnya 127,5. 10 dikali 55,5, maka hasilnya 55. 11 dikali 65,5, hasilnya 120,5. 8 dikali 75,5, 8 kali 75,5 hasilnya 104. 3 dikali 85,5, 256,5. Nah, setelah kita sudah mendapatkan ini, kemudian kita nambah kolom lagi. Nah, kolom untuk mencari nilai X dikurang X bar. Nah, di sini untuk mencari nilai ini, maka kita harus mencari X bar terlebih dahulu. Caranya yaitu X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Nah, maka sama dengan sigma fx nya tadi kita jumlahkan dulu ini. Hasilnya 106 ditambah ini sampai ke bawah, hasilnya adalah 2470. Maka dengan 2470 dibagi 40, hasilnya sama dengan 61,75. Nah, ini X bar-nya. Nah, setelah kita temukan X bar-nya, barulah kita kalikan, kita kurangkan X, kan sini tanda kurang nih, X dikurang X bar, berarti X 35,5 dikurang hasil dari X bar-nya ini 61,75, maka hasilnya 26,25. Yang kedua 45,5 dikurang 61,75, hasilnya 19,25. Selanjutnya lagi 55,5 dikurang X bar-nya sama dengan hasilnya 6,25. 65,5 dikurang 61,75, hasilnya 3,75. Kemudian 75,5 dikurang 61,75, hasilnya 13,75. Yang terakhir 85,5 dikurang 61,75, hasilnya 23,75. Nah, setelah itu kita tambah lagi. Nah, tambah lagi X dikurang X bar. Nah, untuk mencari nilai ini, jika kita kalikan F3 dikali 26,25. Nah, nanti hasilnya 78,75.
Terus tinggal yang kedua 5 dikali 16,25. Nah 81,25. 10 dikali 6,25. 62,5. Kemudian 11 dikalikan 3,75. Hasilnya 41,25. Kemudian 8 dikalikan dengan 13,75. Hasilnya 110. Ya, 3 dikali 23,25 artinya 71,25. Nah, saat kita udah dapatkan semua, kita jumlahkan dulu nih. F dikali X ini 17,25 tambah ini tambah ini. Nah, hasilnya 445. Nah, setelah kita udah dapatkan semua, barulah kita masukkan ke rumus SN nya. Rumus SN sama dengan itu sigma F, perhatikan sigma F pun X dikurangi X dibagi dengan sigma F. Lalu kita lanjutkan sama sama dengan sigma F nya 445 dibagi dengan sigma F nya di sini adalah 40. Nah, 445 dibagi 40 sama dengan 11,125. Selesai. Jadi nilai simpanan rata-rata dari data ini adalah 11,125. Nah, seperti itu cara mencari simpanan rata-rata data pokok. Nah, kalau udah, yang kedua kita akan mencari varians. Nah, untuk mencari varians kita tidak perlu menghapus semuanya, kita cukup menghapus yang X ini. Nah, untuk kotak ini jangan dihapus. Nah, kemudian kita hanya tinggal menambah ini, kita tinggal menambah kolom baru yaitu X dikurangi X bar pangkat 2. Nah, ini sangat gampang. Berarti kita hanya saja tinggal nilai ini yang 26,25 kita kalikan, kita pangkatkan 2, berarti 26,25 dikali 26,25, maka hasilnya 689,06. Begitu juga seterusnya 16,25 dikali 16,25, 264,06. 6,25 dikali 6,25, ini 39,6. 3,75 dikali dengan 3,75 yang 13,75 dikali 13,75 hasilnya 189. Yang terakhir 23,75
dikali 23,75 hasilnya 564,06. Itu kita tambahkan lagi tabelnya, yaitu F kali X kurang X bar pangkat 2. Nah, untuk mencari ini tinggal kita kalikan saja frekuensinya, yaitu 3 dikalikan dengan hasil X dikurang X bar pangkat 2 di sini. Berarti 689,06 kali 3. Hasilnya itu 2067,8. Nah, terus yang kedua 5 dikali dengan 264,06 hasilnya 1320,3 ya. Terus 39,06 dikalikan dengan itu, maka hasilnya 390,6. Kemudian 14,06 dikalikan dengan 11 hasilnya 1512. Hasilnya 154,66. Kemudian 189,06 dikalikan 8 hasilnya 1512,48. 1512 48. Yang terakhir 564,06 dikalikan dengan 3, maka hasilnya 1692,8. Kemudian kita jumlahkan semuanya, maka mendapatkan hasil 7.137,4. Sahabat kita sudah kita isi semua, tinggal kita masukkan rumus variansnya. Rumus varians adalah yaitu S pangkat 2 sama dengan sigma F X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F. Jadi sigma F sama dengan maka 7.000, tinggal kita pindah hasil ini 7.137,4 dibagi 40. Maka hasilnya adalah 435. Nah, hasil varians dari data kelompok ini adalah 178,435. Selanjutnya kita akan mencari yang terakhir, yaitu simpangan baku. Nah, simpangan baku tinggal kita masuk, tidak perlu kita ubah tabelnya karena sama dengan varian, tinggal kita masukkan rumusnya saja. Rumus simpangan baku. Rumus bakunya itu S sama dengan sigma F baku X sama dengan angka 7.000
137,4. Sigma F nya yaitu 40. Nah, maka didapatkan yaitu 178 6,435. Nah, barulah kemudian kita katakan dari 135 yaitu dapat 13,35. Nah, jadi begini cara mencari simpulan baku dari data kelompok. Dari sini aja balik.